Kami Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perancangan yang sudah kami lakukan di mata kuliah perancangan energi baru terbarukan ini. Kami merancang sebuah PJUSDC yaitu penerangan jalan umum dengan daya listrik atau arus listriknya itu DC. Jadi di proyek ini kami tidak menggunakan inverter untuk di sistem kelistrikannya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan dulu kelompok 1 itu terdiri dari siapa saja sih? Dari saya sendiri, saya Ardiansyah Rahmat Saputra dengan NIM 2117240005. Saya Farhan Fihmi Wahyudin dengan NIM 2117240008. Saya Aldi Suryadi dengan NIM 2117240003. Saya Pramega Putra dengan NIM 2117240007. Saya Abel Surmanahu dengan NIM 2117240001. Saya Alfi Melvin Kidudena dengan NIM 2117240004. Saya Agung Kurnianto dengan NIM 2117240002. Saya Devano Lutfi Nurdayat dengan NIM 2117240006. Selamat menonton. Anjay. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di PJUSDC ini. Yang pertama kita bisa lihat di dalam panel box ini terdapat SCC, juga ada MCB DC 3 buah, dan juga ada baterai dan juga terminal box. Bisa dilihat juga di atas kita ini terdapat panel surya yang di paralel sebesar 1 watt peak totalnya. Lalu ada lampu DC sebagai bebannya. Oke, untuk konstruksi kita menggunakan besi pipa yang lumayan tebal dan boleh ke bawah. Nah, untuk dudukannya kita menggunakan plat yang dilas ke besi pipanya, dan pengelasan juga lumayan kurang ini ya karena keterbatasan alat. Nah, untuk selanjutnya untuk panel boxnya sendiri, sebagai dudukannya atau penguatnya menggunakan besi plat yang dilas dan kita pasang juga baut ukuran 11. Nah, untuk dudukan pipa lampunya juga sama, menggunakan baut ukuran 11 atau 12. Dan selebihnya kita las agar semakin kuat konstruksi PJU-nya. Selanjutnya Selanjutnya ada bagian tadi yang belakang mungkin agak kurang jelaskan. Ini ditempelkan menggunakan pipa yang dibengkokkan tadi. Juga hampir semua dari baut yang digunakan di ukuran 10, 11, dan 12. Nah, kemudian untuk tadi dijelaskan bahwa pipa ada 3 jenis pipa yang kita pakai. Di bagian bawah, bagian atas, juga bagian lampu. Nah, untuk bagian tengah, bagian atasnya itu digunakan ukuran pipa yang lebih kecil dibandingkan bagian bawah untuk mengisi bagian bawah, karena ini kan besinya besi hollow. Jadi kita pasang. Nah, untuk pipa bagian atas itu digunakan untuk bagian lampu, disesuaikan dengan si dudukan lampunya atau si fitting di lampunya itu. Kemudian di konstruksi yang kita pakai di bagian panel itu menggunakan pipa yang kita atur untuk bisa mengatur sudut dari panel surya dan juga mengatur arah dari si panel surya itu sendiri. Untuk bagian bawah ada kekurangan, yaitu dimana kekurangannya masih menggunakan plat yang masih tipis gitu. Nanti akan ditambahkan untuk ketika akan diinstal ke tempat yang kita gunakan. Oke, selanjutnya itu rangkaian dari panel lampu sama baterai itu masuk dulu ke terminal blok, dimana di sini ada positif negatif buat panel, yang di sini ada positif negatif buat baterai, dan terakhir ada positif dan negatif buat baterai. Selanjutnya dari kesemua rangkaian ini dimasukkan dulu ke MCB DC. Untuk yang pertama untuk MC buat panel, yang kedua buat baterai, dan yang ketiga buat beban. Habis itu buat masukannya ini dirangkai ke SCC. Selanjutnya untuk instalasi kabel untuk menuju lampunya melalui belakang panel box, lalu masuk ke dalam pipa untuk ke dudukan lampunya, dan juga dari lubang ini pun akan terhubung ke panelnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan kendala-kendala yang dialami oleh kelompok 1 setelah PJU ES ini jadi. Kendalanya yang pertama dari segi dana ya, kita kekurangan, tapi alhamdulillahnya kita bisa menggunakan bahan-bahan yang seadanya gitu. Yang ada di Lab Surya ini kita manfaatkan. Mulai dari panel box, tiang, sampai yang lainnya itu kita memanfaatkan yang ada. Yang beli itu hanya lampunya itu. Untuk kendala lainnya yaitu kendala skill karena kita belum mahir dalam mengelas dan yang lainnya. Jadi di sini terlihat part-part yang dielasnya tuh terlihat kurang rapi. Ada beberapa bagian yang kurang rapi namun masih bisa ditolerir ya karena sudah kuat. Kemudian karena kekurangannya bahan pelapis besinya, jadi si besinya itu mudah berkarat. Ini baru beberapa hari juga sudah korosi, bisa dilihat. Harusnya kita lapisi dengan cat atau semacamnya. Kemudian ini base plate-nya atau pondasinya. Di sini kita menggunakan plat besi yang kita manfaatkan dari Lab Surya. Ini seadanya juga. Seharusnya ini ukurannya 40 x 40 agar lebih kuat gitu menahan PJU-nya, agar nanti ketika dipasang dengan dudukan betonnya itu lebih kuat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang panel suryanya. Panel suryanya itu terdiri dari 2 panel surya, masing-masingnya itu sekitar 50 watt peak. Jadi totalnya itu ada 100 watt peak dan sudut azimutnya itu sekitar 17 derajat ke arah utara, dan radiasinya di daerah Cihanjuangnya itu sekitar 2779 watt per meter per hari, dan yang dapat diserap oleh panel suryanya itu sekitar 1000 watt per meter persegi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja si SCC-nya. Jadi di sini SCC bekerja dengan menyalurkan daya dari panel surya ke baterai untuk pengecasan baterai atau pengisian daya baterai. Nah, di sini SCC juga sebagai pengaturan daya output baterai ketika tidak ada matahari yang bersinar atau tidak ada daya dari solar panel, maka SCC akan menyalurkan daya dari baterai menuju ke beban atau ke lampu. Nah, di sini SCC-nya disetting untuk output tanpa mataharinya. SCC disetting untuk 12 jam outputnya, dan ketika hari tanpa matahari baterai ini dapat bertahan selama 1,5 hari, dalam tanda kutip digunakan seharinya itu 12 jam. Selanjutnya kami akan mendemokan PJU SDC yang sudah kami buat ini. Bisa dilihat di sini ada SCC-nya, bisa kita setting. Oke, untuk men-setting lama waktu baterai akan menyalurkan ke beban, kita bisa dapat atur. Di sini kita atur selama 12 jam. Nah, dari display ini kita dapat mengetahui bahwa panel sedang mengirimkan daya ke baterai untuk mengisi. Nah, di sini lagi indikator baterai penuh. Untuk mensimulasikan bahwa jika tidak ada matahari terkena ke panel, kita dapat mematikan dulu MCB buat panel. Nah, selanjutnya lampu akan menyala karena dari panel itu tidak mendapat supply ke sistemnya, sehingga lampu akan menyala. Oke, jadi sebelumnya kemarin pas penilaian ada saran dan masukan dari Pak Wahyu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa atau settingannya bagaimana bisa disetting hanya untuk saat tidak ada daya dari panel saja. Ternyata emang untuk SCC model MPPT yang ini, karena tidak dilengkapi dengan antena di bagian sininya, jadi output dari SCC-nya hanya saat ini hanya bisa diatur ketika tidak ada daya mataharinya. Nah, hanya bisa diatur ketika tidak ada daya dari panel suryanya. Gas, gas langsung.